Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas review jurnal yang berjudul Perencanaan Strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi e-Agribisnis pada PT Trubus Yogyakarta untuk mata kuliah Proses Bisnis TI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok ini. Dengan saya sendiri, Sarul Ramadan, ada Muhammad Rizky, Julian Faisal Rizky, Badrul Soleh, dan juga Intan Safitri. Lalu pertama-tama itu adalah rumusan masalahnya, yaitu bagaimana membuat perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi dengan menggunakan teknik-teknik. Lalu yang kedua, bagaimana mengatasi lambatnya PT Trubus dalam menanggapi pesanan dari konsumen secara online melalui website perusahaan sehingga menyebabkan transaksi jual beli terhambat. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah perencanaan strategis yang menunjang kelancaran aktivitas bisnis, pencapaian tujuan perusahaan yaitu perolehan pendapatan dan keuntungan finansial yang maksimal, serta merekomendasikan pemanfaatan SI dan TI di masa mendatang. Dalam pembuatan perencanaan strategis SI maupun TI, ada beberapa kerangka pikir atau framework yang dapat digunakan, yaitu framework analisis space, analisis SWOT, serta McFarland Strategic Grid Framework, dengan alasan bahwa framework tersebut lebih mudah dipahami karena mempunyai framework yang jelas kondisi maupun jenis yang dijalankan oleh PT Trubus lebih cocok menggunakan McFarland Strategic Grid Framework maupun analisis SWOT Framework. Lalu penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Intan Safitri dengan NIM 111880669. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai manfaat penelitian. Pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh PT Trubus ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan utama perusahaannya, yaitu memperoleh pendapatan maupun keuntungan finansial yang maksimal. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ini merupakan penggambaran suatu gejala sosial yang bertujuan untuk mendeskripsikan sifat objek yang diteliti. Selain itu, metode ini dapat diterapkan pada berbagai masalah. Yang pertama ini ada tahap persiapan, tahap kedua pengumpulan data, tahap ketiga pengolahan data, dan tahap keempat adalah analisa data. Pada tahap pertama persiapan ini, peneliti mulai mencari serta mengumpulkan berbagai materi yang mendukung penelitian. Lalu tahap kedua yaitu pengumpulan data. Input yang sudah ada yaitu jadwal penelitian, target responden penelitian, dan apa saja hal yang akan diteliti apabila telah mendapatkan persetujuan atau disetujui. Maka peneliti dapat memulai proses pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada responden penelitian, serta studi pendahuluan kepada pihak terkait penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juli 2017. Yaitu masuk pada tahap yang ketiga, pengolahan data, ditujukan untuk mengolah output atau keluaran yang dihasilkan pada tahap kedua yang berupa hasil wawancara. Pada tahap ini, hasil wawancara yang telah diperoleh diperiksa kembali dengan melakukan wawancara mendalam kepada responden penelitian, serta melakukan survei atau observasi lapangan secara langsung. Dan yang terakhir ini tahap keempat, analisa data. Pada tahap keempat ini, setelah diperoleh hasil pengolahan data, kemudian hasil oleh data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis space, analisis SWOT, serta analisis McFarland Strategic Grid. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya ingin menjelaskan analisa dan pembahasan. Metodologi yang digunakan untuk membuat perencanaan strategis SI atau TI adalah framework WORD and PPART pada pengembangan SI atau TI di PT Trubus Yogyakarta. Dan di bawah ini adalah analisis framework berdasarkan WORD and PPART yang terdiri dari analisis lingkungan bisnis eksternal atau PEST, lalu analisis lingkungan bisnis internal atau SWOT,
lalu analisis lingkungan SI atau TI eksternal, atau tren SI atau TI, dan analisis lingkungan SI atau TI internal atau aplikasi utama. Lalu di bawahnya ada proses strategi SI atau TI yang terdiri dari strategi SI, strategi manajemen, dan strategi TI. Dan di bawahnya lagi ada aplikasi masa depan McFarlane Strategic Guide. Untuk analisis PES, faktor politik yang memiliki efek pada Trubus Yogyakarta adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 tentang rekomendasi produk impor hortikultura atau RPIH yang mengatur persyaratan teknis penerbitan RPIH, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 MDAG PER 12 Tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Faktor ekonomi yang menjadi perhatian dari PT Trubus Yogyakarta ini adalah nilai tukar dolar Amerika yang sulit dikendalikan, suku bunga bank yang tinggi, pajak yang berlaku, income per kapita, dan isu moneter lainnya yang membuat perusahaan harus dengan cermat mengantisipasinya. Lalu ada analisis SWOT yang terdiri dari strength, kekuatan, SDM yang memadai dan berpengalaman di bidangnya, hubungan yang baik antar karyawan, lokasi PT Trubus Yogyakarta yang mudah diakses, pengalaman PT Trubus Yogyakarta dalam agribisnis dan tidak memiliki pesaing di Yogyakarta. Lalu ada weakness, yaitu kelemahan infrastruktur FI dan TI yang belum maksimal, jumlah admin TI yang kurang, dan memiliki cakupan kerja yang terlalu luas. Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi yang pesat, kepercayaan warga Yogyakarta terhadap kualitas PT Trubus Yogyakarta, dan pengembangan sistem informasi untuk efektivitas layanan konsumen. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, keterbatasannya dana untuk mengembangkan SI dan TI yang baik. Lalu ada perusahaan agribisnis lain di luar Yogyakarta. Dan yang terakhir ada analisis lingkungan. SI atau TI eksternal analisis lingkungan terdiri dari ancaman pesaing baru, ancaman pesaing sesama industri, dan kekuatan tawar-menawar konsumen. Lalu di bawahnya ada poinnya, yaitu ancaman pesaing baru, seperti pendatang baru cukup mengancam PT Trubus Yogyakarta karena banyaknya produk-produk baru yang beredar di pasar yang menyebabkan banyaknya pilihan bagi para pembeli. Yang kedua ada ancaman pesaing sesama industri. Ancaman yang dimiliki perusahaan ini adalah banyaknya perusahaan sejenis yang menggunakan promosi gencar yang dapat mempengaruhi perusahaan secara langsung. Dan yang terakhir, ada kekuatan tawar-menawar antar konsumen. Penawaran pasti terjadi dalam proses transaksi jual beli barang, namun jika terjadi penawaran yang tidak sesuai dengan perhitungan yang dibuat oleh perusahaan, maka perusahaan akan menolak penawaran tersebut dan tentu berakibat kehilangan pembeli. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya. Saya Bedrul Soleh, NIM 1118854. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu tentang analisis lingkungan SI atau TI internal. Analisis lingkungan internal terdiri dari bagian pemasaran, operasional, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang pertama, pemasaran merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki peran penting. Yang kedua, operasional. PT Trubus Yogyakarta memiliki divisi produksi dan operasional. Yang ketiga, keuangan. Divisi keuangan pada PT Trubus Yogyakarta bertugas untuk melakukan pembayaran serta penganggaran keuangan. Yang keempat, sumber daya manusia. PT Trubus Yogyakarta memerlukan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan perusahaan. Strategi SI atau TI eksternal. Perkembangan jaringan komputer juga diimbingkan oleh perkembangan aplikasi dan database yang seiring dengan pengembangan jaringan komputer itu sendiri. Tidak hanya internet, aplikasi SI dan database berbasis web ini juga telah diterapkan pada intranet dan extranet sesuai dengan kebutuhan internal organisasi. Strategi SI atau TI internal dari organisasi dilakukan guna mendapatkan gambaran SI pada SI PT Trubus Yogyakarta saat ini. Ada 5 infrastruktur SI atau TI, yaitu komputer hardware atau perangkat keras komputer, general purpose software atau perangkat lunak yang umum digunakan.
Network and Communication Facilities atau fasilitas jaringan dan komunikasi. Database basis data dan Information Management Person atau Personal Management Informasi. Berikutnya yaitu sistem informasi e-Agribus saat ini. Sistem informasi yang ada di PT Trubus belum optimal. Hal ini terlihat masih banyak kendala dalam menerapkan e-Agribus, kurangnya pemerataan infrastruktur SI atau TI seperti pada perangkat lunak software untuk membuat sistem e-Agribus dan minimnya akses sambungan fasilitas jaringan internet di berbagai cabang toko Trubus. Dan ini adalah tabel Agribus saat ini. Di sini ada SI Agribus dan juga ada keterangan. Sistem perencanaan pembangunan, keterangannya yaitu belum optimal. Sistem pengolahan aset, keterangannya belum optimal. Sistem pengolahan barang masuk keluar, keterangannya belum optimal. Website optimal, webmail belum optimal. Sistem informasi kearsipan belum optimal. Sistem informasi keuangan belum optimal. Sistem informasi kepegawaian belum optimal. Di slide berikutnya itu analisis portofolio sistem informasi. Analisis digunakan untuk melihat aspek sistem informasi di Agribus yang selama ini digunakan PT Trubus Yogyakarta. Metode MC Farlan digunakan untuk memetakan aplikasi serta sistem informasi yang digunakan. Hasil pemetaan diperoleh hasil sebagai berikut. Ya, ini adalah tabelnya. Sini ada tabel 8 portfolio sistem informasi saat ini. Potensial, strategis, sistem perencanaan pembangunan, sistem informasi kearsipan, operasional, support, sistem informasi keuangan, website, sistem informasi kepegawaian, webmail, sistem pengolahan aset belum optimal, sistem pengolahan barang masuk belum optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tabel kebutuhan aplikasi sistem informasi PT Trubus Yogyakarta seperti berikut. Ada pengguna aplikasi sistem informasi, 1 direktur utama. Untuk aplikasi sistem informasinya, aplikasi sistem informasi Trubus disingkat SIT, terus ada aplikasi standar operation prosedur disingkat SOP. 2 manajer utama aplikasi sistem informasi Trubus disingkat SIT. Lalu ada aplikasi standar operation prosedur disingkat SOP. 3 ada bagian kepegawaian aplikasi sistem informasi Trubus disingkat SIT. Aplikasi standar operation prosedur disingkat SOP. Ada nomor 4 bagian logistik aplikasi sistem informasi Trubus disingkat SIT. Ada aplikasi standar operation prosedur disingkat SOP. 5 bagian marketing. Ada aplikasi sistem informasi Trubus disingkat SIT. Ada aplikasi sistem standar operasional prosedur disingkat SOP. Lalu ada nomor 6 bagian technical support. Ada aplikasi sistem informasi Trubus SIT. Lalu ada aplikasi standar operasional prosedur disingkat SOP. Lalu ada aplikasi berbasis mobile. Selanjutnya ada tabel X kebutuhan teknologi informasi. Kebutuhan informasi teknologi keterangan. 1. Server yang dapat beroperasi 24 jam, keterangan agar dapat diakses setiap saat dan mampu melayani berbagai aplikasi berbasis website dan lokal. 2. Penambahan beberapa komputer dan printer untuk tiap bagian. Keterangan agar tiap bagian dapat melakukan kegiatan operasional. 3. Peningkatan jaringan wireless yang sudah ada. Keterangan agar dapat menjamin kecepatan akses internet. 4. Penambahan wireless. Keterangan agar jaringan internet lebih luas dan dapat diakses di lingkungan perusahaan
5. Pengadaan perangkat mobile. Keterangan agar informasi dapat tersampaikan melalui media mobile. 6. Penambahan absensi fingerprint. Keterangan agar memaksimalkan tingkat kehadiran pegawai. Lalu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa satu, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis PES, analisis SWOT, analisis lingkungan, bisnis internal dan eksternal, analisis lingkungan SI atau TI, internal dan eksternal, dan aplikasi masa depan. 2. Tersusunnya strategi dari penelitian ini berupa perumusan kebutuhan aplikasi atau sistem informasi, perumusan kebutuhan teknologi informasi. 3. Terbentuknya portofolio aplikasi mendatang sebagai hasil akhir dari penelitian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.